Jumpa lagi. Ini kita akan belajar tema 8 Bumiku, subtema 1, pembelajaran 3. Nelayan bekerja di malam hari karena memanfaatkan angin darat. Angin darat bertiup dari darat ke laut. Nelayan kembali ke pantai pada saat pagi hari dengan memanfaatkan angin laut. Angin laut bertiup dari laut ke darat. Untuk lebih jelas, simak gambar berikut. Jadi ini adalah gambar angin darat. Angin darat itu bertiup dari darat ke laut sehingga nanti perahu nelayan bisa ke laut dengan bantuan angin darat. Begitu juga dengan angin laut. Angin laut bertiup dari laut ke darat sehingga bisa membawa perahu nelayan dari laut ke darat. Sebagai kita tahu bahwa nelayan itu pekerjaannya adalah mencari ikan di laut. Tidak hanya ikan, tapi nelayan juga mencari kekayaan-kekayaan alam yang ada di laut dan nanti menjualnya kepada konsumen. Nah, kalian tahu nggak sih negara kita itu terkenal dengan kekayaan sumber daya kelautannya. Kalian tahu nggak siapa saja yang dapat memanfaatkan ikan yang ditangkap oleh nelayan? Betul, semua orang bisa memanfaatkan ikan karena jasa dari nelayan tersebut. Jadi semua orang yang ada di kota, yang ada di desa, yang ada di pegunungan, yang ada di manapun bisa memanfaatkan ikan, bisa merasakan makan ikan karena jasa dari nelayan. Berikutnya, bagaimana jika tidak ada nelayan? Ya, betul sekali. Kita akan kesulitan dalam memanfaatkan sumber daya kelautan. Contohnya, kita tidak bisa menikmati ikan, kita tidak bisa menikmati rumput laut, kita tidak bisa menikmati udang. Nah, sekarang kita dengarkan cerita Pak Ali yang bekerja sebagai nelayan. Pak Ali mencari ikan di laut dengan menggunakan jaring. Setiap kali menjaring, Pak Ali biasanya mendapatkan 12 ekor ikan. Jika Pak Ali menjaring sebanyak 2 kali, berapakah ikan yang ia dapatkan? Pak Ali ingin mendapatkan 48 ekor ikan. Berapa kali Pak Ali harus menjaring? Bantulah Pak Ali menghitungnya. Nah, untuk menghitungnya, perhatikan dulu mesin pengolah data di bawah ini. Jadi data masuk itu akan dikalikan 4 sehingga akan ketemu data keluar. Setiap ada data yang masuk akan dikalikan 4 oleh mesin ini. Jika ada data yang masuk 3, maka data tersebut 3 dikali 4 sehingga data keluarnya adalah 12. Bagaimana jika data yang masuk 7? Berapa data yang akan keluar? Nah, kita perlu ingat ya ketentuannya tadi bahwa data yang masuk harus dikalikan 4 sehingga data yang masuk adalah 7. 7 dikali 4 jawabannya adalah 28. Jadi jika data yang masuk 7 maka data keluarnya adalah 28. Lalu kita lengkapi tabel berikut ya dengan ketentuan tadi. Data masuk dikalikan 4. Jadi di sini data masuknya 1 dikali 4 jadi hasilnya 4. Data masuknya 2 dikali 4 jadi hasilnya 8. Data masuknya 3 dikali 4 jadinya 12. Data masuknya 4 dikali 4 hasilnya 16. Jadi data keluarnya 16. Sedangkan yang terakhir data masuknya 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi data masuknya 20. Apakah kamu menemukan pola tabel di atas? Kita lanjut agar lebih paham ya. Setiap data yang masuk akan ditambahkan 9
Kalau tadi dikalikan 4, nah sekarang ketentuannya setiap data yang masuk akan ditambah 9 oleh mesin ini. Jika data yang masuk 1, berapakah data yang keluar? 1 ditambah 9, jadinya betul sekali 10. Nah, sekarang kalau yang diketahui adalah data keluarnya, sedangkan data masuknya tidak diketahui. Jika data keluarnya 12, berapa data yang masuk? Nah, kita ingat dulu ketentuannya, data masuk ditambah 9. Jika yang diketahui adalah data keluar, maka data masuk adalah data keluar dikurangi 9. Jadi kalau di sini di tabel yang pertama ini ada data keluarnya 12, maka 12 dikurangi 9, maka data masuknya adalah berapa? Ayo, ada 3. Lanjut yang berikutnya, data keluarnya adalah 13, berarti data masuknya 13 dikurangi 9, data masuknya yaitu 4. Sedangkan berikutnya data keluarnya adalah 14, maka data masuknya 14 dikurangi 9, 5. Data keluarnya 15, berarti 15 kurangi 9, berarti data masuknya adalah 6. Terus yang terakhir data keluarnya adalah 16, sehingga 16 dikurangi 9, jadi hasilnya 7. Nah, berikutnya data masuk, ini ada 2 mesin, jadi ada 2 kali operasi ya. Nanti data masuknya yang pertama dikali 2, terus setelah dikali 2 ditambah 6. Nah, ini ada data masuknya 2, berarti data keluarnya berapa? Berarti 2 dikali 2 dulu, 2 dikali 2 4, setelah itu ditambah 6, jadi hasilnya adalah 10. Terus data masuknya 4, berarti 4 dikali 2 berapa? Ayo, 8. 8 ditambah 6, 8 ditambah 6, jadi hasilnya 14. Terus yang ketiga, data masuknya 6, 6 dikali 2 12, 12 ditambah 6 18, jadi data keluarnya 18. Terus yang nomor 4, data masuknya 8, 8 dikali 2 16, 16 ditambah 6 22. Yang terakhir data masuknya 10, 10 dikali 2 20, 20 ditambah 6, jadi hasilnya 26, data keluarnya 26. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Sekarang ayo berlatih. Hubungan antara data masuk dan data keluar pada tabel di bawah ini adalah data masuk ditambah 4 dan dibagi 2. Jadi ditambah 4 dulu baru dibagi 2. Kita yang pertama, data masuknya 4. 4 ditambah 4 8 dibagi 2 4. Nah, di sini data keluarnya 2, padahal harusnya 4. Jadi salah ya, nggak usah dicentang. Terus yang berikutnya 8 ditambah 4 12, 12 dibagi 2, 12 dibagi 2 6, data keluarnya di sini 4, berarti salah ya. Berikutnya 16 ditambah 4, 16 tambah 4 20, 20 dibagi 2, 20 dibagi 2 10, berarti benar ya, centang. Terus 26 ditambah 4 30 dibagi 2 15, benar ya. Terus yang terakhir 30 ditambah 4 34 dibagi 2 berapa hasilnya? Nah, silahkan ini dicentang atau tidak, ayo. Berikutnya, hubungan antara data masuk dan data keluar pada tabel di bawah ini adalah data masuk dibagi 6 dan ditambah 5. Jadi dibagi 6 dulu, terus ditambah 5. Mari kita kerjakan bersama. Yang pertama, data masuknya 6. 6 dibagi 6. 1 ya, 1 ditambah 5. 6. Berarti benar atau salah? Terus berikutnya, kedua,
Dan yang kedua 12 dibagi 6 hasilnya 2 ditambah 5 7. Benar ya. Terus yang 30 dibagi 6 5 ditambah 5 10. Benar ya. Terus 42 dibagi 6 berapa? Ayo, siapa yang tahu? Iya benar, 7 ditambah 5. 7 ditambah 5 kok 2? Berarti ini salah ya. Terus berikutnya 54 dibagi 6. Ayo, siapa yang tahu? Terus nanti hasilnya ditambah 5. Apakah hasilnya data keluarnya adalah 15? Ya, coba dijawab ya. Baik, setelah kita bermain dengan angka, kita baca dulu ya teks ini. Saat terbit dan terbenamnya matahari berbeda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Hal ini dikarenakan adanya rotasi bumi. Waktu yang dibutuhkan bumi untuk berotasi dibagi menjadi 24 bagian. Pembagian itu dibuat untuk menjadi satuan waktu. Setiap bagiannya disebut dengan 1 jam. Ketika matahari berada pada titik tertinggi di langit, yaitu ketika bayangan paling pendek disebut sebagai waktu tengah hari. Namun pada saat suatu tempat di bumi ini sedang mengalami waktu tengah hari, di tempat lain tidak mengalaminya. Mengapa? Karena bumi terus berputar. Itulah sebabnya ketika di Papua seorang siswa sudah mulai belajar di sekolah, siswa di Bali masih dalam perjalanan, sedangkan siswa di Sabang baru bersiap-siap untuk berangkat sekolah. Begitulah terjadinya perbedaan waktu sebagai akibat perputaran bumi. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Bagaimana dengan perbedaan waktu di dunia? Ya hampir sama ya. Kalau di Indonesia anak-anak sedang belajar, mungkin anak-anak yang ada di Inggris mungkin masih tidur ya, karena di sana kalau di sini di Indonesia jam 7 WIB, nanti di London itu kan masih jam dini hari. Mengapa ada perbedaan waktu di dunia? Ya ini tadi udah kita baca ya menurut bacaan, dan memang adanya perbedaan waktu di dunia itu karena adanya rotasi bumi, sehingga bagian yang terkena matahari itu tidak serentak sama, tetapi ada yang terkena, ada yang tidak. Ayo diskusikan dengan teman kalian. Bagaimana perbedaan waktu di dunia? Apa dampak dari perbedaan waktu tersebut? Pasti ada dampaknya ya. Pernahkah kamu membayangkan apabila di dunia ini tidak ada perbedaan waktu? Apa yang mungkin akan terjadi? Bayangkan kalau misalnya di dunia ini, kalau misalnya pagi-pagi semua, malam-malam semua, terus siang-siang semua. Nah, coba kalian diskusikan, bisa dengan teman kalian atau bisa dengan orang tua kalian juga bisa ya. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak.